Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah ketemu lagi. Insya Allah kita akan bahas bab terakhir ya dari materi fisika yaitu gelombang elektromagnetik. Ini kemampuan dasar yang harus kalian miliki. Kemudian materi apa saja yang akan disampaikan pada slide ini? Ada dua. Yang pertama tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Kemudian yang kedua adalah karakteristik dan penerapan tiap gelombang elektromagnetik. Oke, kita lanjut ya. Spektrum gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, mari kita tinjau bagaimana latar belakang penemuan gelombang elektromagnetik. Pada awal abad ke-19, Thomas Young berhasil mendemonstrasikan tentang interferensi cahaya, kemudian dilanjutkan oleh Augustin Fresnel melakukan percobaan yang mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Young. Kemudian Maxwell menyatakan bahwa suatu medan listrik yang berubah-ubah menginduksikan medan magnet yang juga berubah-ubah. Selanjutnya, peristiwa ini kemudian dikenal dengan gejala gelombang elektromagnetik. Nah, cepat rampat gelombang sesuai dengan penemuan bahwa gelombang elektromagnetik ini didapatkan dari perubahan medan listrik dan medan magnet yang secara kontinu terjadi. Kecepatannya ternyata berhubungan dengan sifat kedua besaran tadi, ya, yaitu besaran yang mengindikasikan tentang medan magnet dan medan listrik, yaitu permeabilitas dan permisivitas pada vakum. Sehingga didapatkan C konstan pada vakum, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maxwell mengajukan hipotesis bahwa cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik. Nah, ini spektrum gelombang elektromagnetik dimulai dari panjang gelombang paling besar, yaitu gelombang TV atau radio, kemudian gelombang mikro, inframerah, visible atau cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Ya, berdasarkan persamaan tersebut bahwa panjang gelombang dan frekuensinya berbanding terbalik karena C-nya adalah konstan. Karakteristik dan penerapan tiap gelombang. Untuk spektrum gelombang tadi ada berapa? Ada 7 ya adik-adik. Yang pertama adalah gelombang radio. Frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut dengan osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula yang disebut dengan receiver. Nah, ini manfaat dari gelombang elektromagnetik. Kemudian perbandingan istilah-istilah yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kalau dalam radio itu ada istilah AM dan FM. Nah, ini perbedaannya. Gelombang radio untuk TV, UHF, dan VHF tidak dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga jangkauannya sempit. Sementara gelombang medium dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga jangkauannya menjadi lebih luas. Penggabungan antara getaran listrik suara dengan getaran gelombang membawa frekuensi radio sehingga menghasilkan gelombang yang termodulasi. Yang berikutnya adalah gelombang mikro. Gelombang mikro atau dikenal dengan microwave adalah gelombang dengan frekuensi paling tinggi sekitar 3 GHz atau 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Energi gelombang mikro mengguncang molekul-molekul air dalam makanan. Molekul yang bergetar ini akan memiliki energi kalau lebih besar sehingga molekul-molekul menjadi lebih panas. Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada pesawat radar. Yang ketiga adalah sinar inframerah atau infrared. Frekuensinya mencapai 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz. Sinar yang tidak dilihat tetapi dapat dideteksi ini di atas merah yaitu radiasi inframerah atau yang dikenal dengan infrared. Kegunaannya seperti ini. Kemudian berikutnya adalah cahaya tampak atau yang kita kenal dengan visible. Ini adalah satu-satunya spektrum elektromagnetik yang bisa dikenali dengan panca indera kita, yaitu penglihatan. Ya, penggunaannya seperti bentuk laser dalam serat optik yang dimanfaatkan dalam bidang telekomunikasi dan kedokteran. Berikutnya adalah sinar ultraviolet. Frekuensinya 10 pangkat 15 hingga 10 pangkat 16 Hz. Kegunaannya adalah dapat memendarkan barium platina sianida dan menghitamkan plat foto yang berlapis perak bromida. Merangsang badan manusia untuk menghasilkan vitamin D. Digunakan juga untuk menyuci hamakan ruangan operasi rumah sakit. Berikut instrumen-instrumen untuk pembedahan.
Yang keenam adalah sinar X mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 16 hingga 10 pangkat 20 Hz. Sinar X memiliki daya tembus yang kuat, daya tembusnya bergantung pada frekuensi. Makin tinggi frekuensi, maka makin kuat daya tembusnya. Sinar ini pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Ronson sehingga dikenal juga dengan sinar Ronson yang dimanfaatkan salah satunya adalah dalam dunia kedokteran. Dan terakhir adalah sinar gamma. Nah, ini sinar gamma ini frekuensinya 10 pangkat 20 hingga 10 pangkat 25 Hz, memiliki daya tembus yang besar sekali sehingga dapat menembus plat timbal atau plat besi. Kegunaannya membunuh sel-sel kanker dan mencairkan peralatan rumah sakit. Dapat digunakan untuk memeriksa cacat pada logam. Ini gauger Miller yang digunakan sebagai detektor dari sinar gamma. Ini barangkali yang bisa disampaikan. Kita lanjut nanti pembahasan untuk makalah ya. Kalian silahkan buat makalah masing-masing berdasarkan kelompok seperti yang sudah Ibu sampaikan. Nah, sebagai bahan pengayaan nanti kalian silahkan bisa browsing dan cantumkan daftar pustakanya seperti yang sudah Ibu sampaikan. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan nanti dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.